Saudara, sebentar. Oh, Tuhan. Dia berkata, siapkan hatimu sekarang. Buka hatimu lebar-lebar. Jangan memikirkan hal-hal apapun kecuali aku. Aku mau berdiam di dalam hati. Aku mau melakukan segala perkara. Sesi ini kau perhatikan baik-baik. Kau dengarkan. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepadaku. Jangan kau melihat kepada siapa yang berbicara, tapi arahkan hatimu kepadaku. Akulah pemburu. Akulah yang diam di dalam bait suci. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan peraturanku dan melakukan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia begitu dahsyat. Oh, begitu luar biasa. Aku melihat hilang keindahan. Aku melihat terang sebenarnya luar biasa. Tuhan, silakan. Aku akan berbuat sesuatu di dalam diri anak-anakku. Kepada mereka yang mau hati dan pikirannya tertuju kepadaku saja. Dengar. Jangan pusatkan perhatianmu kepada yang lain. Tujukan hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Sebab di luar aku tidak ada berbuat. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pakara pasikan tanamaya takuri pakara pasikan namaya takana namaya pakara sikan namaya takuri pakara pasikan namaya takuri pakara yang tanamaya takuri pakara pasikan namaya takara pakara pasikan namaya tanamaya takuri pakara pasikan namaya pakara Intana maya takuri pakara lapasikan namara para ina makata kada lapasikan namara kita akan lapasikan namaya takuri namakata kada lapara ipakana namaya takuri pakara lapas. Haleluya, haleluya. Bapak surgawi, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Telah memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Serta menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau memanifestasikan hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ada sukacita yang mengalir luar biasa dari dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Di tempat ini kami mau belajar bersama-sama tentang setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau persiapkan bagi kami semuanya untuk boleh kami pelajari pada siang hari ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak Allah yang telah berkumpul di tempat ini pada hari ini. Yang percaya Tuhan, roh hikmat dan wahyu sudah turun atas kami semuanya, menerangi setiap mata, sehingga kami boleh menangkap semua apa yang perlu kami tangkap dan kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami serahkan acara kami hari ini untuk pengajaran pemuridan pada hari ini dalam tangan-Mu, pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, hari ini ngumpul semua ya. Ada Pak Peter, ada Pak Steve, ya. Agus bukan Agus Berasim ya. Oke. Kita melanjutkan pelajaran buku 12 ya. Kemarin Pak Peter 2 minggu lalu ya tentang apa? Apa kemarin? Lupa ya. Air hidup ya, air hidup. Ya, semua sudah dicuci dengan air yang hidup. Untuk apa? Anda dibersihkan. Ada tujuannya. Salah satunya Allah ingin ya, memakai kehidupan kita ini untuk dijadikan rumah kediamannya atau bait sucinya ya. Dan hari ini
kita belajar dan kita harus tahu bahwa sebenarnya tubuh kita ini adalah bait suci Allah, ya. Tubuhmu adalah bait suci. Mari kita baca sama-sama. Segala hal yang kita pelajari dari Alkitab tentang bait suci di Yerusalem adalah gambaran yang menjadi kenyataan di dalam tubuh kita yang telah dibeli dengan darah anak domba Allah sekarang. Jadi sejak seorang dilahirkan baru, ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Roh Tuhan Yesus diberikan kepada orang itu masuk ke dalam hatinya. Nah, saudara, kita melihat sedikit ya tentang ini sesi penting nih. Tadi misalnya pusat kami perhatian ini. Ya, betul. Supaya mereka konsentrasi. Ini bukan hari-hari biasa. Ini sungguh. Ya, dahsyat. Ya. Saya masih merasa. Oke. Kalau yang lain perhatikan. Ya. Jadi Anda lihat ya, saya sengaja tampilkan gambar ini bagi Anda yang belum pernah belajar tentang tempel ini ya, tentang bait suci. Ini bait suci yang dibuat oleh siapa? Musa ya, Musa. Kalau Salomo bukan ya, Salomo kayak di Depok itu ya. Dan di Depok namanya apa? Bukit doa Salomo ya. Nah ini kayaknya murid-murid ada rencana nih ya, katanya pada udah ada survei di sana, itu bisa juga sih ya, kita ada acara untuk pribadi masuk gua, ada juga ruangan-ruangan bisa untuk meeting gitu, itu muat berapa 50 orang ya, ada meja besar gitu, bisa kayak konferensi meja panjang ya. Nah di situ bisa untuk pelajaran juga ya, jadi nanti waktu mungkin acara-acara untuk regional gitu bisa nih, untuk khusus murid ya sekitar 100-an lah paling ya. Nah itu bisa dilakuin gitu ya, bentar ya, nanti diatur lah ya, jadi kumpul bersama seluruh murid Jabodetabek itu, nggak usah jauh-jauh nih, gratis lagi ya. Bukan cari gratisannya ya, tapi efisiensinya ya, lebih dekat daripada kita ke puncak ya, yang Bogor ya kesini lah gitu ya. Nah, Depok itu sebenarnya kan tengah-tengah ya, sentral ya, antara Bogor sama Jakarta, nggak ada bedanya. Nah, ini bait suci yang dibuat oleh Musa ya, di mana ada 3 bagian, yaitu halaman, terus ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, apa yang ada di dalam halaman ini? Di sini ini pintu gerbang, ya, pintu gerbang. Lalu setelah masuk, Anda akan menemukan ada mezbah korban bakaran, ya, ada mezbah korban bakaran. Wah, di sini orang-orang yang hobinya barbecue, nah, di sini boleh nih ya. Ini sapi, onta, apalagi. Ini masuk semua di segala jenis binatang yang dipersembahkan ini, ya, dibakar di sini nih, ya, lemak bait suci, bukan halaman ruang kudus. Halaman bait suci, ya. Manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 tempat. Kalau digambarkan bait suci tadi kita ambil 3 aja ya. Karena nyawa ini sebenarnya dibutuhkan untuk progres, ya, untuk satu program membentuk apa? Nyawa itu membentuk apa? Membentuk jiwamu, no? Jiwa Anda ini akan terisi karena programnya nyawa. Nanti kalau program yang dibuat oleh nyawa itu sudah jadi, itu ditaruh di dalam jiwa sebagai sifat atau karakter Anda. Ya, orang itu jadi seperti ini kan gara-gara apa? Nyawanya, ya, nyawanya, ya, nyawanya dipengaruhi, dia upgrade ada di situ. Ya, nanti udah jadi suatu file gitu, taruhlah di situ.
bikin upload lagi ya, bikin satu program lagi, lalu jadilah sesuatu, ditaruhlah di situ. Ya, makanya di dalam jiwa seseorang itu kadang-kadang ada roh marah, ada roh apalagi benci, itu yang duniawi ya. Ada roh apalagi serakah, ada roh bohong. Itu dari mana nih? Ya, dari mana? Awalnya agak sulit nih untuk bohong, agak ragu-ragu gitu ya. mau enggak tuh, karena sudah terbentuk dalam diri jadi sifat, jadi loncat tuh, enggak? Kenapa? Udah jadi nih, ya. Udah jadi. Jadi kalau kita sudah punya file kan enak, betul nggak? Nggak bikin baru lagi gitu. Ya kayak saya bikin PowerPoint seperti begini, saya udah jadi, ya, saya bikin data-data gitu. Waktu mau kita butuhkan, tinggal klik aja, muncul. Tapi kalau belum, saya mesti dari nol nih, betul nggak? Mesti cari bahannya, materinya, ini itu, butuh waktu yang lama kadang-kadang. Nah, itu nyawa progres seperti itu. Nah, tapi kita ambil aja, ya, manusia ini ada 3, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sejak Anda mengundang Tuhan Yesus, sekarang tubuhmu ini menjadi halaman, ya. Di dalam halaman itu ada aktivitasnya, yaitu korban bakaran sama kolam pembasuhan. Ingat, korban bakaran itu mempersembahkan apa? Korban untuk apa? Korban apa namanya? Iya tahu. Korban bakaran itu untuk apa? Mempersembahkan tubuh. Tidak ada semuanya. Korban penebus. Ya, ingat ya. Korban penebus salah, tidak bisa atau salah. Di situ. Jadi tergantung. Sama imam ditanya, dosamu apa? Nanti ditentukan. Oh, dosa itu begini, kira-kira sapi. Dosanya begini, kira-kira kambing. Dosa yang begini, kira-kira burung. Nah, gitulah. Oh, tapi gimana ya? Saya tidak punya. Ya udah, kalau kamu nggak punya, gitu. Ada juga kompensasinya itu ya. Nah, terus ada keringanan juga, gitu. Katanya kalau mereka miskin nggak punya apa-apa, udahlah patungan. Gitu. Tapi semuanya intinya di situ semua orang mengaku pada imam itu, lalu sang imam itu menerima persembahannya ya, berupa binatang yang dipersembahkan. Ya, semua harus ada unsur darahnya, ya, darahnya dicurahkan, betul nggak? Sebagai gambaran daripada darah Tuhan Yesus yang menghapus dosa manusia. Lalu daging-dagingnya ini sama lemak-lemaknya dibakar di situ, ya, sebagai korban api-apian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sebenarnya itu kayak nyogok itu. Tuhan, itu imam itu, ini lo gitu ya. Terus Tuhan senyum, ya. Ditutup kasusnya. Sebenarnya bukan beda seluruh kasusnya, tahu nggak? Kasus itu cuma ditutup. Nah, kalau Anda sering mengikutin berita tentang pengadilan, ada kasus-kasus yang ditutup dulu. Itu bisa dibuka lagi, betul nggak? Ternyata setiap tahun mereka diingatkan kembali dengan kesalahan-kesalahannya. Udah berapa tumpuk ini kasusnya? Kenapa? Kasus itu nggak pernah hilang, hanya ditutup. Nanti kalau tutupnya dibuka, karena dia bikin tutup yang baru, itu enggak? Waktu dia mempersembahkan, artinya apa? Dia bukan tutup lama dong. Dia kasih tutup yang baru. Dia lihat lagi isinya. Betapa banyaknya nih. Dosa saya segunung seperti itu. Ya, yang kasih berbuat dosa maksudnya gitu ya. Nah, apalagi kalau tiap tahun dia ngaku sampai paket istilahnya, bukan hanya dosa satu. Kan setahun sekali, bayangin. 365 hari. Kira-kira catatan dosanya berapa? Sehari aja nih kalau orang berdosa berapa kali ini ya? Ya, itu banyak sekali. Ya, jadi
masuk di suluk. Lalu di daerah tubuh ini ada namanya pembasuhan. Nah, nanti ada keterangan tentang pentahiran yang dibutuhkan itu. Ya. Lalu lanjut. Di daerah jiwa, ya, di situ dalam jiwa itu harus ada pelita, ada terang, betul nggak? Ya. Lalu ada meja roti, di mana ada roti yang disediakan untuk apa? Mengisi, untuk makan, ya, jadi makanan. Lalu ada persembahan, yaitu mesbah dupa, ada emas, kemenyan, mur yang dibakar di tempat itu sebagai korban dupa harum di hadapan Allah. Itu persembahan hidup yang berarti kepada Tuhan. Lalu roh kita ini sebenarnya adalah daerah utama, di mana Allah benar-benar sentral di situ gitu loh. Ya, kalau zaman dulu Allah itu hadirnya bukan di halaman, Allah hadirnya bukan di ruang kudus, tapi Allah hadirnya selalu di ruang maha kudus. Pada waktu imam itu sedang menunggu ya suatu konfirmasi atau petunjuk dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel yang menunggu di luar kemah ini, ya, imam itu menunggu. Lalu di bawah kerub itu biasanya ada suara, ya, ada suara yang memberikan instruksi kepada imam ini. Nah, imam mulai perhatikan, ya, dulu kan belum ada tape recorder gitu ya. Jadi itu harus benar-benar, lo nggak, karena nggak boleh mengurangi, nggak boleh nambahin dong. Jadi benar-benar imam yang masuk ke situ nggak boleh imam yang pikun. Tapi nggak lupa kalau pikun. Saya ngomong ke Pak Peter gini, ya. Kalau ngomongnya cuma pendek, ya, Tuhan Yesus baik. Pak Peter nyampein ke Pak Beni, gampang nggak Pak? Kalau beritanya tuh kira-kira saya ngomong setengah jam itu Pak, kira-kira terus suruh ngulang gitu, kira-kira. Orang dulu orang sekarang itu bedanya salah satunya gitu. Orang dulu itu inget apa? Daya ingatnya tajam sekali. Ya, dulu sebelum ada proyektor begini, gitu, saya itu ayat-ayat Alkitab hafal-hafal. Karena dulu saya dilatih di sekolah Alkitab itu setiap hari satu ayat. Itu 1000 ayat lebih lah saya hafal, gitu loh. Sampai jadi konkordansi jalan gitu. Setelah ada Alkitab elektronik begini, ya, sama ada proyektor ini, ya, itu lambat laun terkikis. Saya selalu mengadakan di sini nih. Jadi kalau saya mau cari ayat, saya tidak gunakan simpenan saya yang dulu gitu, memori saya ini enggak. Saya mulai, ini gampang nih, cari kata ini, muncul gitu ya. Lama-lama hilang Pak. Enggak kayak dulu lagi gitu. Ya, daya ingat tuh jadi kayaknya, kenapa dirusak ya? Dirusak dengan fasilitas ini. Ya itu juga bisa karena faktor makan juga ya. Dulu kan orang makannya cuma sayur yang sayur juga kalau masak nggak makan banget gitu ya, masih seger, jadi fresh seluruh sel-selnya ini. Sekarang itu udah banyak yang error, ya. Nah, saya kembali kepada imam tadi nih. Dulu kartu memorinya bagus. Oh iya, nggak pernah ngelek gitu ya, nggak pernah hang gitu ya. Ya karena baru beli memori, jadi setiap apa yang baru dibeli dia ingat gitu ya. Nah, dulu waktu baru bisa copy paste semua di copy paste gitu ya. Nah, pokoknya itu gayanya Pak Beni begitu ya. Jadi dia copy di mana, pastenya di situ juga kalau gitu ya. Sampai bikin heboh di grup gitu. Namanya Pak Beni. Nah, ini baru beli kartu memori. Jadi dibikin aja memori aja terus gitu ya. Maksudnya mau diisi apa gitu, bingung dia gitu ya. Nah nanti tanya sama Dora Pak Beni soal itu ya. Nah, kembali. Itu kalau imam yang bertugas, imamnya pikun, betul nggak? Itu berita yang disampaikan keluar mungkin juga berapa persen loh.
bisa salah-salah juga, betul nggak? Ya, nah itu harus tajam sekali ingatannya waktu mendengar berita dari Tuhan ya. Nah, seperti Musa contohnya, pada waktu mendapat instruksi untuk buat bangkit Allah itu tajam sekali. Dia ingat betul ukurannya. Itu kan Musa hanya suruh lihat pattern, contoh yang ada di alam roh. Ini loh, ada gambar seperti ini kondisinya. Ya, kamu bikin gambarnya di dunia, ukurannya, warnanya, betul nggak? Dia ngapalin terus betul. 40 hari itu di sana tuh ngapain gitu. Sampai terekam itu dia turun. Dia ajak siapa namanya? Bisaliel sama Aholiab, ya, Aholiab sama Bisaliel diajak, ya, Bisaliel ya, Aholiab, ya, diajak untuk membangun ini karena Bisaliel itu seorang arsitek, ya. Yang kita bikin bait Allah itu Bisaliel dengan tekniknya, dia bilang, Pak, kalau model begini ini kalau agak miring begini ini, kayaknya lebih bagus lagi. Jangan nambahin, jangan kurangin, jangan modifikasi. Kita harus sesuai dengan yang ada di alam roh. Karena yang di bumi ini semua harus gambar sesuai dengan aslinya. Gitu loh. Itu Musa kok bisa rekam gitu. Hebat ya orang-orang dulu. Nah, ya, lah kembali di alam, ya, di dalam roh Anda ini, ya, misalnya gitu. Kalau udah keluar makanan pada buyar semuanya, ya. Jadi manusia daging dasar. Ya, ya, ya. Lanjut, ya. Jadi di dalam rohmu, ya, di dalam hatimu, sekarang ini dijadikan oleh Allah untuk apa? Allah mau berkomunikasi dengan Anda. Sebenarnya saya mau tarik ke situ. Ya, banyak orang bingung tentang mendengar suara Tuhan. Kalau zaman dulu Tuhan berbicara di ruang maha kudusnya, didengar oleh imamnya. Sekarang anak-anak Allah yang punya roh dan punya media yang sama, betul nggak? Anda punya roh, jiwa dan tubuh. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di daerah hatimu inilah, ya, Tuhan akan berkomunikasi dengan Anda. Anda akan berinteraksi dengan Dia. Dia akan bersuara, ya. Tapi yang masuk, yang boleh dengar siapa? Ngerti nggak maksud saya? Medianya Anda sudah punya, hatimu. Allah pasti bicara, betul? Karena Dia mau sesuatu, melakukan, ingin, punya keinginan untuk kita. Tapi persoalan sekarang, ada nggak imam yang masuk ke situ? Allah berbicara, kalau nggak ada imamnya, dengar nggak? Jadi bicara nggak? Soalnya begitu, betul nggak? Jadi Allah pengen berbicara, betul nggak? Pada kita yang mau jadi imam. Nah, harus ada imam yang bertugas masuk di sini ini, di dalam hati ini, ya. Nah, nggak sembarang imam. Imamnya imam berkualitas yang sudah diseleksi, ya, dipilih. Jadi imam ini imam pilihan, diundi, betul nggak? Dari beberapa imam yang dijagokan ini, terpilihlah dia, ya, terpilihlah dia. Kenapa? Ini sangat akurat nih si imam ini, boleh diandalkan. Nanti kamu masuk ke sana, kamu dengar suara Tuhan, kamu keluar 100% suara Tuhan itu yang engkau sampaikan kepada seluruh umat ini. Itu sebenarnya pesan bukan untuk 1 hari loh. Itu pesan untuk 1 tahun. Bayangin enggak? Untuk 3 juta orang. Jadi bayangin ya. Jadi pesan
Jadi yang dibawa oleh imam ini dampaknya untuk apa? Untuk perjalanan kehidupan satu bangsa yang kira-kira 3 juta orang untuk 1 tahun. Instruksinya sekali. Karena imam ini boleh masuk ke tempat ruang Maha Kudus itu cuma setahun sekali. Jadi orang Israel itu dengar suara Tuhan, ya, secara ini ya. Kalau lewat Musa beda lagi ya, ngerti nggak? Sebenarnya ada dua cara ya, dua berbicara. Dulu awalnya Allah ini ingin berbicara kepada orang Israel secara langsung. Jadi setiap Allah datang tuh dia membuntur kan. Wah, pokoknya bikin heboh gitu. Sampai bangsa Israel itu selalu ketakutan. Kalau tiap hari anak jalan kayak begini nih, pecah nih gendang telinga gua. Akhirnya mereka bilang, udah. Kalau caranya ngomong kayak begitu, enggak. Gini aja deh, kita bikin kesepakatan. Musa, kamu aja yang dengar suara Tuhan ya. Nanti kalau Tuhan yang ngomong sama engkau, sama Musa, ya, nanti sampaikan kepadaku. Aku percaya 100% deh. Apa yang kau ucapkan itu semua datang dari Tuhan. Mulai hari itu Musa dipandang oleh bangsa Israel ini sebagai juru bicaranya Allah. Musa jadi representatifnya Allah di muka bumi ini. Bangsa Israel itu selalu melihat kalau pagi-pagi Musa bangun mukanya ceria, itu mereka bisa membayangkan, oh Tuhan Allah sedang happy. Kalau Musa bangun tidur itu agak cembetut begitu. Cembetut gimana? Saya nggak bisa lihat. Oh gitu ya? Gitu ya? Bangun tidur ya? Terus rasa langsung menebak-nebak. Oh, Allah sedang marah. Jadi itu ekspresi wajah Musa ini menggambarkan kondisi Allah. Perkataannya sama. Kalau Musa ngomong lembut, Allah lagi murah hati ini. Tapi kalau Musa sedang ngomong keras begitu, artinya Allah sedang serius. Wah, makanya nggak heran pada waktu Musa marah di Meriba itu, ya, kepada bangsa Israel, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa kepada Musa? Musa, engkau sudah melanggar keputusan. Ya, dengan melanggar keputusan dengan sebenarnya Musa itu mencoreng, itu enggak? Mencoreng kemuliaan Allah ya, kekudusan Allah. Allah lagi happy, Musanya marah. Jadi originalnya sama duplikatnya nggak match. Itu yang membuat Allah, Musa nggak begitu. Bertahun-tahun kamu itu selalu matching dengan aku. Kalau aku senyum, kamu senyum. Kalau aku marah, kamu marah. Tapi kenapa hari ini kamu kok error? Aku lagi seneng ngasih air kepada bangsa si. Emosinya Musa lari dengan dia mulai mengata-ngatai bangsa Israel dengan kalimat apa? Lupa. Bukan. Manis. Iyalah, mengata-ngatai ini. Hai orang-orang durhaka. Enggak. Ngomongnya udah keliru. Makanya kita masuk mengatakan Musa itu teledor dengan perkataannya, ya, teledor. Kenapa dia teledor? Ya, marah, udah di luar kontrolnya Tuhan, ya. Nah, terus kembali sini. Ketika Tuhan Yesus memasuki tubuh itu, dia membawa air yang hidup, yakni firman, dan berubah menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ya, kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, coba ulangin bagian terakhir ini. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sekali lagi. Sebab Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, sekarang pakai gerakan. Pakai gerakan, pakai ayat ini kamu, betul enggak? Nah, berarti kamu harus ngadep ke Kamu. kamu, teman Anda lainnya ya. Ayo mulai ngomong adep-adepan. Nah, ini tuh apa ini ya. Dari pasangan masing-masing ya. Nah, ya, ini pas nih pasangannya. Pak Lukas sama belakangnya tuh. Kasihan dia. Ya, ayo coba. Baca ini yang terakhir. 2, 3. Sebab Nah, sekarang ini yang ngomong satu gantian. Itu kan pada nggak saling berantem itu nggak enak dilihatnya. Gantian dulu, yang sebelah kanan ngomong di sebelah kirinya ya. Nanti balik lagi ya. Coba 1, 2, 3. Sebab ke sini. Yang diomongin respon. Jangan cuma gitu. Saya perhatiin Pak Agus Dewi, Pak Beni gini. Itu terpesona sama jambangnya kan. Ya, nanti dipotong lagi ya. Masa potong jambang sudah pulang tahun doang Pak. Tahun sekali kayak imam lagi mau mengajar. Ya, sekarang kebalikannya ya. Ayo yang kiri kau ke kanan sekarang. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Ya, mulai. Nah, sekarang sadar nggak bahwa dirimu adalah bait Allah? Nah, bait Allah itu kondisinya harus bukan Kudus. nah, bukan kudus, tapi kudus. Coba lihat sebelahnya ada yang kudusan enggak? Enggak ada nih, gitu. Harus kudus, betul nggak? Betul. Wow, betul, gitu ya. Nah, karena 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Ini ayat pemberitahuan dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, sekarang sebenarnya siapa yang tinggal di dalam hatimu itu siapa? Ya, Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus? Tiga-tiga. Secara realitanya, tapi secara iman beda ya. Secara iman Anda boleh bilang tiga-tiganya ada di sini. Tapi secara kenyataan, ya, tahu ya. Jadi nanti kalau Anda enggak itu ngajar bingung. Satu hari Anda bilang Yesus naik ke surga, nanti dia akan balik ke bumi. Tapi Yesus juga di sini. Kan bingung, itu enggak? Kalau udah di sini ngapain turun lagi? Itu enggak ya? Ya. Yesus secara fisik, ya, fisik roh maksudnya gitu loh ya. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, atau enggak? Nah, Allah Bapa di Harry Potternya sana. Yang ada di sini siapa sekarang? Roh Kudus. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 ini menerangkan pada kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi ada orang kadang-kadang bingung, kenapa di sini itu Roh Kudus? Kenapa sisi lain dikatakan bait Allah? Yang benar yang mana? Allah atau Roh Kudus? Anda bisa menjelaskan, ya, mewakili, ya. Tapi Anda boleh akui secara iman, karena
firman Allah katakan juga bahwa kami itu enggak ada di dalam diri, ya. Tapi secara faktanya sebenarnya Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di surga, ya. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang lebih penting lagi. Sejak Roh Kudus ada di dalam dirimu, ya, Anda dijadikan menjadi rumah kediaman Allah. Ada satu, ya, yang harus dirombak atau diubah. Tentang apa? Tentang hak kepemilikan. Waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, konsekuensinya adalah Anda akan dijadikan rumah kediamannya. Iya. Untuk apa dia mau berdiam dalam diri Anda? Kalau istilah Pak Andreas, Tuhan Yesus mau di sini, betul nggak? Ya, dia mau bekerja, ya, di dalam diri Anda, lalu akan menggerakkan setiap anggota tubuh kita menjadi pelaksana ide daripada dia, ya. Nah, yang paling penting adalah sekarang sadar bahwa dirimu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita nggak boleh egois lagi, ya. Tubuhmu itu bukan milikmu. Jangan pernah bilang mata-mata gue, tangan-tangan gue, mulut-mulut gue. Emangnya ngapain tuh begitu? Orang dunia kan begitu, betul nggak? Ya, orang salah, lu ngapain sih gini? Lu ngapain sih usil dengan gua? Ya, lu kan mulut-mulut gue, gitu. Nah, orang lahir baru udah nggak boleh ngomong begitu. Ya, istilah gue itu udah nggak ada lagi. Sekarang hidupmu itu miliknya Tuhan, 100% dimiliki oleh Allah. Amin. Jadi nggak ada hak sedikit pun, betul nggak? Ya, kalau Anda mau pakai barang orang lain, yang sopan harus apa? Minta izin. Ngerti gitu loh. Dilakuin nggak? Lakuin dong. Dulu enggak, sekarang enggak. Benar. Iya. Ya, mau ngomong itu mulut ini mulut siapa sekarang? Nah, kalau mau ngomong minta izin nggak sama dia? Semestinya, betul nggak? Sebenarnya mulutnya Allah digunakan untuk kepentingan Allah, betul nggak? Lah kalau Anda punya kepentingan mau pakai begini, minta izin dulu. Boleh nggak buat saya ngomong ini? Itu loh. Mata juga begitu. Makan juga begitu, Pak. Iya, boleh nggak aku makan ini? Gitu. Ya, boleh nggak? Ya, dengerin pemuritan makan terus. Wah, begitu. Saya bukan ngiri loh, ya. Ya toh, jadi selalu begitu, ya toh. Murid makan terus, guru nggak bisa makan. Itu udah nasibnya. Iya, betul. Jadi pesanan saya terkabul. Ya. Ingat, anggota-anggota tubuhmu itu sekarang dimiliki oleh Allah. Ya, Anda tidak bisa sembarangan menggunakannya. Kalau itu kepenting masih dalam apa namanya kategori kepentingan Anda masih muncul dari diri Anda, ya, bukan dari Allah gitu. Anda harus minta izin sama Dia. Kalau itu punya Dia loh, kalau Anda sadar, nanti Anda akan jauh lebih tertib. Ya, coba praktekin. Ini mungkin simpel sekali, ya. Tapi kadang-kadang enggan untuk melakukannya. Kenapa? Udah terbiasa merasa ini milik Anda sendiri. Tangan Anda sama, kaki Anda sama, tahu nggak? Ya, lu, ya. Mata siapa? Ya lah. Ya seperti itu. Nah, sekarang persembahan sudah sepantasnya. Dan saat itu juga orang ini mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup baginya
untuk dipakai sesuai dengan rencananya sendiri. Ingat, nyanya pakai L besar, ya lah. Kalau baca tidak melihat tulisannya nanti dengarnya salah. Ya, sudah sepantasnya sejak saat itu juga orang ini harus mempersembahkan tubuhnya kepada Allah ya, sebagai korban yang hidup baginya untuk dipakai sesuai dengan rencana Allah, bukan rencanamu. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi Anda sekarang bingung ya, kalau Anda punya rencana, pakai sarana apa sekarang? Kalau tubuhmu, anggotanya dipersembahkan kepada Tuhan, seluruhnya kan? Iya. Hanya dipakai sesuai dengan rencananya Allah. Lalu Anda punya rencana nih, Anda pakai sarana apa sekarang? Karena anggota tubuhmu kan sudah terlanjur dipersembahkan kepada Allah, hanya boleh dipakai untuk rencana Allah. Sekarang rencanamu, kalau Anda punya suatu planning, rencana gitu, gimana nih? Tanya sama Tuhan. Dikomunikasikan aja. Pulang. Ayo. Manusia punya rencana nggak? Punya. Rencana itu kadang-kadang mesti butuh sarana loh untuk merealisasikannya, itu enggak? Ya. Nah, kalau itu anggota tubuhmu sudah dipersembahkan semuanya, lalu masih punya rencana, bingung juga. Semestinya Nyalanya, ya tapi kayak gitu nggak usah terlalu dijelaskan detail gitu. Nanti kayak jadi kayak gereja yang sukanya ngomong gitu, ya. Oke. Nah, bilangan 4 ayat 7. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di samping banyak perlengkapan-perlengkapan seperti itu, jangan lupa katakan juga ya roti sajian. Ya. Udah ada kain ungu, udah ada pinggan, ada cawan, ada piala, kalau nggak ada rotinya, betul nggak? Jadi ini katanya juga roti sajian yang penting nih. Ini sangat penting. Mungkin bisa ketinggalan tuh pinggan, cawan dan sebagainya gitu ya. Tapi roti jangan sampai nih, ya jangan sampai. Ya. Kenapa? Lapar. Ya. Ini udah bahasa model. Ya. Fungsi pentahiran kan? Ya. Sedikit lagi. Sama seperti seorang imam yang masuk ke dalam kemah pertemuan harus mencuci tangan dan kakinya di kolam pembasuhan agar menjadi tahir. Demikian pula kita sebagai imam perjanjian baru harus mentahirkan bait suci Tuhan Yesus ini dengan air yang hidup, ya. Nah, bait suci itu harus tetap kudus, tahir, makanya perlu dicuci dengan air yang hidup. Keluaran 30, 18-21. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk membasuh, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ya, jadi Harun dan anak-anaknya ini tugasnya apa? Imam. Jadi imam itu levelnya macam-macam ya. Jadi semua orang yang bekerja sebagai imam itu sebelum melakukan aktivitas pekerjaan imam itu dia basuh kaki tangannya, mirip sama kayak tetangga kita itu loh. Itu kalau mau itu tuh datang itu, kalau orang Katolik cuma itu cuci dong. Itu hampir sama aja gitu. Orang Katolik, orang Muslim itu ya. Nah mereka tuh begitu, nggak mirip gitu. Nah, dulu imam-imam modelnya begitu juga, harus cuci telinganya gitu. Dulu nggak pakai air mancur gitu nggak ya, kan pakai keladenan ya. Gitu. Ini pakai bejana pelamin. Tirukin aja di rumah. Sendiri dari kamar mandi itu praktekin aja seperti itu. Oh, saya bisa gambarin gitu. Ya.
Jadi kalau ada kolam di sini, kan Pak Peter tak suruh bayangin tuh kayak begitu gitu ya. Gak ada contoh. 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Jadi kalau mereka nggak lahir, kita mengerjakan pekerjaan imam itu harus lahir. Ya, demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, harus tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan keturunannya turun temurun. Ya, nah terus Keluaran 40, 31, 32 dan sama. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi caranya ini diatur. Musa yang menentukan. Ada aturannya. Diajarin sama Musa. Gini loh, gitu ya. Nanti ada baca dalam kitab Imamat itu. Ya. Musa malah mengajarin semuanya ini. Jadi ketentuannya ada, bukan asal-asalan gitu. Sebagai imam itu artinya apa? Kalau mau diatur itu tertib, betul nggak? Disiplinnya ada. Imam, ya, tidak semau gue. Dalam pelayanan sebagai imam, Anda bertanggung jawab sekarang untuk memelihara bait sucinya agar tak ada kenajisan menajiskan bait suci ini. Apa yang disebut sebagai kenajisan? Dalam perjanjian lama, sesuatu yang ditetapkan sebagai najis adalah najis. Karena itu, orang perjanjian lama harus memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi untuk mengetahui najis atau dalam perjanjian lama ini, itu ada kriterianya, ada ketentuannya. Ini najis, pegang mayat, apalagi? Kusta, apalagi? Leleran. 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 Leleran darah. Ya tambahin nggak? Leleran apa itu? Leleran darah, orang lagi menstruasi, ya macam gitu ya. Itu tuh nggak boleh dulu. Sekarang beda ya. Hari Minggu saya nggak ke gereja dulu deh. Tangan kamu. Enggak. Dulu nggak boleh, betul nggak? Orang-orang dulu itu dianggap apa? Najis, betul nggak? Itu aturan-aturannya baku, ada, tertulis semuanya. Musa dapatnya dari mana? Dari Tuhan. Waktu dia chatting di sana, nih loh aturannya gini-gini. Musa sampaikan kepada bangsa ini, ya. Makanya kalau tadi dikatakan seperti Musa, itu bukan berarti itu idenya Musa, bukan. Ingat, Musa itu representatifnya Allah. Apa yang dikatakan Musa itu semua sumbernya dari Allah, ya. Nah, terus tetapi dalam masa perjanjian baru, Tuhan memberi patokan yang baru. Apa-apa yang dari manusia yang bukan dari Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah najis. Nah, ini dia. Jadi sekarang ukurannya apa? Najis atau tidak itu? Yang bukan dari Bapa, yang bukan dari Tuhan Yesus, yang bukan dari Roh Kudus, itu najis. Lebih banyak atau lebih sedikit daripada perjanjian lama? Lebih banyak. Kelihatannya ya di perjanjian lama itu kan gini. Tapi perjanjian baru itu gampang sekali sih, ya. Tapi kalau kayak hukum nih di perjanjian lama kan 10, betul nggak? Di perjanjian baru disingkat jadi 2, betul nggak? Jadi hukum ke 1 sampai 4 itu di pertama kasihlah Tuhan Allahmu, lalu 5 sampai 10 itu kasih sesama, gitu. Singkat aja, betul nggak? Tapi isinya bele. Di perjanjian lama bunuh orang dosa, perjanjian baru marah dosa. Belum membunuh. Kalau dulu marah asal nggak bunuh nggak apa-apa. Kalau keras juga nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Sekarang perjanjian baru nggak
boleh. Hendaklah kamu teramah seorang terhadap yang lain. Betul nggak ayatnya itu? Iya. Tapi kata teman saya ada ayatnya nggak beda loh. Begitu. Ya. Dendamnya dengan damai kok. Oh, dendamnya dengan damai. Wah, dendam dengan damai itu gimana ya loh? Ya, saya dendam dengan damai. Ya, nah, jangan. Yesus bilang apa? Ya, boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ya, Orang bunuh tapi nggak marah, bisa juga. Bunuh tapi nggak marah. Orang marah itu sudah Membunuh. kata firman. Ya. Iya, membunuh tapi nggak marah. Ya itu berarti orangnya memang apa namanya dingin, Membunuh ya. bayaran. Darah dingin. Membunuh Ya, bayaran. jadi itu udah kayak bunuh ayam aja. Gak ada orang bunuh ayam marah tuh, gak ada ya. Ketawa tuh, bunuh ayam sampai ketawa, betul nggak? Siapa yang pernah lihat orang bunuh ayam begini? Nggak ada, betul nggak? Ayamnya stres loh. Pasti yang makan ayam tuh, ini ayam kok nggak enak, kenapa? Motongnya sambil marah, jadi enak dagingnya, motong sambil senyum. Haleluya. Motong ayam, haleluya lagi. Ya. Entah ucapan sia-sia, pikiran sia-sia, keinginan daging, perbuatan sakit hati dan luka-luka batin itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu yang menajiskan kita semuanya. Imamat 5, 2-3. Apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ya. Nah, ini kriterianya cukup panjang. Ya. Nah, ini untuk orang-orang perjanjian lama. Ya. Anda kalau ada orang nanya begitu, Anda boleh pakailah ayat-ayat ini ya untuk menunjukkan. Ini loh contoh-contoh najis saja. Ya, tapi ukurannya bukan itu bagi kita. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, nah, seorang najis bahkan kesalehan atau kebaikan kita ini seperti kain kotor. Di hadapan Allah apa yang Anda anggap baik itu kadang-kadang itu dianggap kayak gombal. Tahu nggak gombal? Kain kotor, kain lampin itu. Ya, nggak ada yang baik di dalam diri manusia itu. Markus 7:18-23. Lalu jawabnya, apakah kamu juga memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena tidak masuk ke dalam hati, ya, melainkan ke dalam perutnya lalu keluar ke jamban. Itu bicara apa? Soal makanan. Ya, waktu Yesus ditanya tentang hal yang najis atau enggak, haram atau enggak, ini jawaban Yesus. Yang masuk melalui mulut ini itu enggak menajiskan, tapi justru yang keluar dari mulut itulah. Ini dari siapa? Orang Farisi, itu enggak? Omonganmu itu loh, sebenarnya kalau kasarnya begitu. Bukan makananmu, tapi omonganmu, gitu ya. Itu kalau bahasa kasarnya begitu. Ya. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi istilah haram untuk makanan stok. Itu bukan istilah. Oh, betul nggak? Yesus sudah mengakhiri istilah haram tentang makanan itu. Betul nggak? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jangan dipersoalkan haramnya sekarang ini. Itu haramnya. Itu udah salah ngomongnya. Bagi kita bukan masalah halal atau enggak, berguna atau enggak, itu yang betul. Betul enggak? Bermanfaat atau tidak, menunjang atau enggak, memperbaiki sel tubuh kita atau tidak. Persoalannya itu aja. Ya, Anda juga jangan lu makan barang haram ya. Udah. Ya, gampang cara ngomongin pada mereka.
kamu merusak tubuhmu ya. Betul nggak? Itu makanan nggak cocok dengan sel tubuh Anda. Betul? Ya. Coba Anda tanya Pak Andreas gitu. Kenapa Pak nggak boleh makan? Iya Pak. Tablet. Jadi di daerah Sulawesi rumah sakit tablet. Tablet itu sudah direbus 3 hari. Walau itu masa cerita itu. Saya tanya Pak, itu rasa dagingnya kemana? Udah direbus 3 hari pakai api gitu loh. Masih awet tengah mati. Gitu. Nah itu nggak bisa dicerna, betul nggak? Nggak ada makan ke situ merusak lah itu pencernaanmu, betul nggak? Badannya nggak bisa hancur, betul nggak? Contoh, babi dan semuanya itu bukan najis, berguna atau enggak, menolong atau enggak, ya. Nah, amin. Ya, terus katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi bukan makanannya yang najis. Enggak. Sekarang apa? Orangnya yang najis. Ya. Bukan makanannya yang najis. Tapi yang jadi najis apa? Orangnya. Kenapa ada istilah najis di sini? Karena seorang imam itu hal yang kudus. Jadi imam itu jadi barang kudus. Betul nggak? Dan nggak boleh tercemar. Kalau tercemar artinya nggak layak, karena apa? Dianggap najis. Yang najis itu kelompok di luar imam. Salah yang diluruskan di tempat itu enggak? Saya anggap saya cuci piring ada. Soal isinya makanan itu terserah Anda nanti. Tapi wadahnya harus bersih aja di sini. You know? Job desk-nya tuh nanti Anda dengan Allah. Betul nggak?
seorang untuk apa? Anda cara berpikirnya harus tepat juga. Itu namanya lagi dicuci. Lagi dicuci aja, ya. Nah makanya kalau disuruh doa untuk firman, ya doanya mulai dengan Tuhan kami siap untuk dengan Tuhan. Tuhan kami siap dengan air, yaitu firman Allah pada hari ini. Amin. Bisa juga kamu siap untuk makan firman-Mu, ya. Jadi nggak formalitas kayak orang yang Tuhan firman-Mu berkata-kata, yang begitu, nggak begitu. Tujuan firman diberitakan untuk kebutuhan apa? Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya cemerlang di hadapan Tuhan, kudus dan tidak bercela. Itu tujuannya dicuci, ya, dibereskan. Nggak ada yang apa namanya salah. Semua produk perkataan orang lain, pikiran orang lain atau perbuatan orang lain, bahkan dapat membuat Anda sakit kepala, sakit tulang-tulang seluruh tubuh Anda. Bila saja semua yang dari luar itu dapat dicegah dan tak pernah memasuki hati Anda, maka itu tidak menajiskan hatimu. Ya, kita tuh hidup bersosialisasi, ada lingkungan. Kadang-kadang kita ngobrol dengan orang. Anda ngobrol dengan saya, ngobrol firman, hatimu tenang, betul nggak? Ya. Anda ngobrol dengan teman Anda di luar punya, betul nggak? Iya, benar. Bisa juga. Tergantung Anda dimasukkan itu. Bila hal itu terlanjur memasuki hati Anda, air yang hidup dapat mencuci dan melenyapkan semua jenis itu, keluar kembali dan membuat Anda tak bercacat dan tak berkulit kembali, kudus dan tak bercela. Katakan begini, ya, boleh dibaca bersama-sama, ya. Mulai banyak, mungkin banyak lagi sampah-sampah yang buat Anda punya. Mungkin itu karyawan, bos Anda, ya, omongannya itu jadi beban dan hidup Anda ini sampah nyampah dalam diri Anda. Anda boleh doa seperti ini, ya. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menceritakan yang keluar dari hatiku dan berikan hati ini sampai suci. Demikian pula semua penyakit yang keluar dari situasi yang lenyap dan bekas, maka penyakit itu akan lenyap seketika. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi ngomongnya masih kayak ngawon. Tuhan itu makin pintar juga nih. Udah mau ngajar kok. Oh iya, mau ngajar. Tapi biasanya begini, kalau ditanya tuh, ya udah, kayaknya Pak Peter kalau ngajar gimana dia? Bisa niruin, betul nggak? Betul nggak? Oh iya. Kayaknya Pak Simpanis gimana? Deh, gitu. Kayaknya Pak Kris gimana kan? Nah, kayaknya Gideon gimana deh? Gitu. Oh gitu. Kok bisa? Sambil dia bergerak itu kan sambil bayangin, betul nggak? Nah itu namanya kebayang juga, ya, boleh nggak? Nggak boleh juga. Kalau ditanya begitu, ditanya, kayaknya Pak ini gimana gitu, terus nanya, tar ya disuguhan nggak ya, gitu ya. Adalah konteks-konteks yang bisa digini-gini. Bayangin yang itu sih nggak dosa. Mungkin berbalik Pak. Dia ngebayangin saya, ini kan dia. Itu karena itu salah lihat Pak. Itu bahaya ini. Itu perlu diambil ulang nih. Itu kalimat aku mencuci kan harus ada airnya, berarti dibayangin ada air. Itu pasti. Gini, waktu kita ngomong, ya makanya tadi ada di awal kan saya bilang begini, tak perlu Anda ngomong tentang sekitar air pun, ya, Anda sadar sebenarnya apa yang keluar dari mulutmu itu sebenarnya air. Airnya bertujuan untuk apa sesuai dengan perkataanmu. Air untuk mencuci bagian ini, ya, menyembuhkan penyakit. Aku sembuhkan penyakit ini. Artinya apa? Sama seperti itu. Aku guyur dengan air supaya kamu sembuh. Itu kalimat hampir sama. Cuma yang satu dia menggunakan kata air, tapi yang satu enggak. Dalam nama Yesus. Terus tarut. Sama. Betul nggak? Itu dia yang ngomong. Gitu loh. Tapi dengan kata Anda ngomong air tadi itu supaya apa? Orang di depan
bapaknya itu kayaknya belum begitu paham tentang mekanisme pencucian itu. Makanya kadang-kadang saya pakai istilah, ayo terus air mengalir, supaya dia membayangkan juga saya sedang ngapain, sehingga connect antara yang didoain sama yang mendoakan. Ya, Anda ngomong nih tentang begitu, tapi dia nggak ngerti, itu bingung juga loh, betul nggak? Nah, makanya kadang-kadang dikonsel dulu. Kalau dikonsel sudah mengerti, Anda boleh pakai kata air atau tidak. Ya, jelas itu tentang air. Tapi tujuannya adalah fokusnya merubah gunung sampah tadi ini sampai lenyap. Ya, kalau udah lenyap ya berhenti, Jangan jadi orang bodoh gitu loh. Udah lenyap gitu loh. Terus, hilang terus. Padahal udah nggak ada. Betul nggak? Ini juga agak konyol, betul nggak? Kalau udah bersih ya stop, betul nggak? Sampai kapan Anda terus ngomong, ayo terus sampai habis. Ayo terus sampai habis, tinggal sedikit. Ayo sampai habis. Kenapa? Waktu Anda melihat ini semakin susut, betul nggak? Kalau udah habis, jangan bilang terus, ayo sampai habis. Ini lebih aneh lagi, betul nggak? Itu musuh Anda, si iblis itu. Ini orang ngawur ini, udah habis itu ngomong sampai habis. Jangan-jangan dia nggak ngerti, betul nggak? Nah, orang yang mengerti doanya juga tepat, ya tertib gitu loh. Ya, kadang-kadang memori seseorang harus dicuci bersih dengan air yang hidup ini dari gambar-gambar buruk yang telah lama terekam di situ, sehingga menyebabkan penyakit yang berulang-ulang. Bila gambar-gambar dalam memori itu lenyap, penyakit itu pun akan lenyap juga selamanya. Ya, jadi kadang-kadang ada rekaman di dalam memori ini yang harus dihapus, betul nggak? Dihapus. Kenapa? Ini kadang-kadang menjadi pijakan. Orang itu selalu di-review lagi, diingetin lagi. Kalau dia ingat itu, kambuh lagi, misalnya gitu. Ya, itu pijakannya. Itu Anda buang, itu orang bisa nggak kambuh-kambuh lagi. Ya, orang bilang selalu mungkin ada istilah kayak trauma ya. Trauma itu sebenarnya ada gambar di sini, itu muncul kuat, orang itu ketakutan lagi. Itu trauma. Membuang trauma gampang, dibuang gambar di memorinya aja. Cuci, dilanjutkan dengan air yang hidup ini. Lingkungannya lebih luas. Air yang hidup tak lain adalah firman Tuhan yang akan terus-menerus memancar dari hati Anda. Bila hati itu terjaga dalam keadaan kudus dan tahir, bila tidak ada lagi luka batin dan kebiasaan berkata sia-sia lagi dari situ, maka yang memancar adalah roh dan hidup saja. Tiap hari buah perkataan Anda akan mengisi hati setiap orang yang Anda jumpai dan mentahirkan hati mereka, menyembuhkan dan membangun semakin hari semakin efektif. Bahkan setiap kali Anda memenangkan jiwa dan membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam hati orang itu, mengubah mereka menjadi bait suci Tuhan juga. Ada mata air baru terbit di dalamnya. Maka Anda memperbanyak titik-titik mata air di muka bumi ini yang menjadi satu kesatuan bait sucinya di atas bumi dan membasuh lingkungannya semakin lama semakin besar. Kapasitas Anda semakin besar juga. Kenapa? Anda membangun kayak perusahaan itu punya cabang dulu. Ya, kemudian lebih luas lagi. Ya, jadi dimulai dari diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, kampung Anda, sampai kota Anda, sampai seluruh bumi ini. Ya, itu rencana Allah sangat luas. Yohanes 6:3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, ini udah lama ya, dan mengerti bahwa roh itu, perkataan itu adalah roh dan hidup. Ya, Kidung Agung 79. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ya, ini perkataan Salomo kepada Sulamit, orang jatuh cinta. Nah, kalau tentang kata-kata yang manis bagaikan anggur, dan perkataan. Paulus 4:6. Jadi Paulus katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini aliran harus bermanfaat, betul nggak? Jadi Anda ngomong itu ada maknanya, ya.
Anda itu membangun orang, menguatkan orang. Jadi kalau ada ngomong itu orang itu rasanya tuh, kalau ngomong sama Pak Peter itu rasanya kok anjlos. Rasanya tambah apa namanya? Ya betul. Nah, ya. Tapi kalau ngomong sama si Pak Ijo itu ya, dia baru buka mulut tuh rasanya kalau dengan saya, pengen kabur gitu. Jangan sampai orang berkomentar Anda begitu. Kalau Anda dikomentari orang, ada orang sempat ngomongin Anda, aku nggak paham nih. Kalau si Arthur ngomong begitu, itu artinya, ya, kondisi Anda, perkataanmu hambar, nggak ada rasanya, nggak ada nilainya, tong kosong, nyaring bunyinya, omong kosong, nggak ada gunanya, tuh nggak? Bukan omong kosong. Siapa bilang saya sakit itu boleh? Yang itu boleh. Omong kosong. Siapa bilang itu boleh? Tapi yang dimaksud omong kosong, betul nggak? Omongan hanya bualan dulu, nggak ada nilainya. Semua yang di luar Allah itu nggak ada nilainya. Yang dari Allah itu baru ada nilainya. Orang yang nggak lahir baru nggak ada nilainya. Yang lahir baru ada nilainya. Jadi ciptaan baru itu ada nilainya. Nggak diciptakan baru nggak ada nilainya. Mau jadi orang bernilai? Mau perkataan tidak hambar? Punya kualitas. Betul nggak? Mulai bangun diri Anda. Mulai dicoba ngomong dengan orang. Orang itu kira-kira kalau Anda ajak ngomong tahan nggak dengerin Anda? Bosen nggak? Betul nggak? Kadang-kadang sampai saya bosen sendiri ngomong. Benar gitu. Orang itu kan gitu. Aduh gitu. Saya tuh dengerin orang lain Pak, kadang-kadang seperempat jam aja pengen kabur gitu. Tapi kalau ngomong bapak rasanya itu 2 jam loh. Kurang gitu. Kenapa? Kadang-kadang dia nanya ini, nanya itu gitu. Saya jawab begitu tuh mereka ada sesuatu yang istilahnya seneng gitu ya, bukan seneng maksudnya menjawab gitu loh. Tapi coba kalau ada orang mengeluh dengan Anda, terus Anda malah nimbrungnya apa? Iya ya itu betul loh, itu mau jahat tuh, itu mau gini, malah ada komponennya begitu ya. Maksud Anda sebenarnya apa? Mau membela orang ini, betul nggak? Tapi pembelaan itu nggak tahan lama. Itu orang lama-lama kan dengan Anda. Tapi beda dengan Anda menyuarakan kebenaran. Kalau orang itu salah, Anda tegur dengan kasih. Orang itu bisa terima dan tetap mendengarin Anda. Jadi kata-katamu membangun setiap orang. 1 Korintus 10:3-4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya. Ini saya ambil pengertian begini untuk kelas ini. Anda dan saya tidak ada bedanya. Kita sama-sama makan dari sumber yang sama. Amin. Ya. Pak Andres dengan Anda sama. Jangan pernah membedakan. Kita respect boleh. Ya loh. Karena di RTM itu diajar tentang senioritas, betul nggak ya? Supaya apa? Kita bisa tetap ada submission. Penundukan tetap ada. Tapi ada hukum di alam roh. Ya, siapa yang mau bertumbuh, mereka bisa bertumbuh. Tergantung kecepatannya kemauan Anda. Betul nggak? Disediakan fasilitas yang sama. Batu karang yang hidup. Yesus. Pak Andreas lahir baru dimasukin Yesus. Pak Peter lahir baru dimasukin Yesus. Betul nggak? Masa Biora lahir baru dimasukin Yesus juga. Betul nggak? Anda dikasih model yang sama nggak? Lah Pak Stefannya model gendut begitu maksudnya Yesus juga, betul nggak? Jadi kasih gendut, kasih kurus, kasih tampang, betul nggak? Maksudnya tetap sama. Nggak boleh tambah C. Nggak boleh C. Apa itu? Tambah C. Oh, dilakukan tinggi ya. Bisa Padang. Oh Padang. Ya
Dia tahu hari itu makan padang kali ya. Nah, kita minum air yang sama, kita dimodali dengan satu yang sama, bertumbuh ya ke hal yang sama. Mikirnya gini, kalau Pak Andres bisa, Anda bisa. Ya, jam terbangnya aja Pak Andres tekun, Anda kurang. Bukan waktu. Ya kan? Ya, jawab sendiri itu, saya tidak menjawab. Ya. Ya. Pak Andreas teliti, Anda teliti juga. Ya, Pak Andreas mendisiplin diri, Anda gitulah kira-kira. Semoga jadilah seperti imanmu. Wahyu 22 ayat 17. Ini ayat kesukaan Anda bukan? Ya. Ayat terakhir. Ya kan? Ayat terakhir itu ayat kesukaan Anda kan? Dari tadi udah lihat jam dan perut udah gini-gini dibelai-belai gitu ya. Sayang. Aku tahu apa yang kau mau. Ya. Wahyu 22 ayat 17. Baca bersama-sama. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, jadi airnya nggak bayar, gratis, cuma-cuma, bukan cumi-cumi, cumi-cumi cuma minjem, ya. Cuma-cuma, ya. Sekarang Anda mau nggak ambil? Jadi kalau ada barang cuma-cuma, itu Anda mendapat atau tidak itu bukan karena Anda nggak bisa beli, tapi karena Anda males ngambil.